Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kalian semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas terkait kitab Uqudul Almas, karya dari ulama Ba'alawi, yang mana dalam kitab ini terdapat pernyataan-pernyataan yang begitu mencengangkan kalau dibaca kemudian dipahami, khususnya dalam kitab Uqudul Almas dalam halaman 53 dan juga dalam halaman 106. Namun sebelum saya mengupas terkait kitab Uqudul Almas tersebut, untuk seluruh penonton yang belum subscribe channel saya ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel saya ini. Selanjutnya saya akan memulai kajian kitab Uqudul Almas, yang mana kitab Uqudul Almas ini dikarang oleh Sayyid Alawi bin Thohir Abdullah Al-Hadrami. Kitab Uqudul Almas ini mensyarahi dari manaqibnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi bahwa Habib ini Habib yang bermadhab Syafi'i. Tentunya yang mengarang kitab Uqudul Almas juga ngakunya bermadhab Syafi'i. Namun pernyataan dalam kitab Uqudul Almas tersebut banyak penyimpangannya, artinya banyak yang tidak sesuai. Dalam kitab Uqudul Almas ini ada satu pernyataan yang mencengangkan dalam kitab Uqudul Almas ini, yang mana kitab Uqudul Almas ini menyatakan bahwa para penganut Thariqah Naqsabandiyah dan juga Thariqah Qadiriyah ini sebagai orang-orang yang tersesat, karena Habib pengarang dari kitab Uqudul Almas ini menganggap bahwa kedua thariqah tersebut ini thariqah syaitoniyah. Saya akan memulai kajian dari kitab Uqudul Almas pada halaman 53, yang mana pengarang dari kitab ini mengatakan sebagai berikut: Fa'alima anna thariqata sadati Ali Ba'alawi hiya siratullahil mustaqimu wa humul ladzina an'amallahu alaihim bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa ma'iyati nabiyyina was-shadiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Yang mana artinya ia mengetahui bahwa jalan para empu Ba'alawi adalah jalan lurus Tuhan, dan merekalah orang-orang yang diberkati. Semoga Allah memberikan kepada mereka ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Rasulnya, dan perkumpulan para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang bertakwa, dan mereka adalah teman yang baik. Anugerah itu berasal dari Allah, dan cukuplah Allah Maha mengetahui. Jadi dalam kitab Uqudul Almas halaman 53 ini mengatakan bahwa thariqah Sadah Ba'alawi ini adalah thariqah yang paling sahih, atau thariqah yang paling benar menuju jalan Tuhan. Dalam pernyataan ini saya masih menganggap maklum, jadi seseorang yang bermadhab tertentu atau orang-orang yang memiliki kepercayaan tertentu ini masih saya anggap wajar ketika mengunggulkan apa yang dipercayainya. Namun perlu diketahui bahwa kitab ini kitab dari orang yang paham betul ilmu thariqah. Mestinya orang yang berpaham ilmu thariqah ini tidak boleh mengunggulkan thariqahnya sendiri, kemudian menganggap bahwa thariqah yang lain ini adalah thariqah yang menyimpang dan thariqah yang tersesat. Jadi aneh kalau dipikir karya Ba'alawi
dari dulu sampai sekarang ini selalu mengunggulkan apa yang mereka percayai dan selalu menista dan mencela kepercayaan-kepercayaan yang bukan dari golongannya. Ini sangat jelas bahwa dalam kitab ini, pengarang dari kitab Uqudul Almas ini mengunggulkan torekohnya sebagai torekoh yang paling soheh, yang menuju jalan Tuhan. Pengarang kitab Uqudul Almas juga mengatakan bahwa torekoh Sadah Ba'alawi ini adalah torekoh yang diberkati Allah, torekoh yang mengikuti jalan Rasulullah, torekoh yang mengikuti jalan para nabi, torekohnya orang-orang jujur, torekohnya orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang bertakwa. Nah, pengikut torekoh Sadah Ba'alawi ini orang-orang baik yang layak diajak berteman. Nah, mari kita lihat fakta yang terjadi. Ba'alawi di Indonesia itu baik, jujur, seperti kelakuan Rasulullah, dan enak diajak berteman tidak. Ketika fakta tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Uqudul Almas, berarti tulisan ini hanya mengunggulkan kelannya sendiri tanpa pembuktian yang nyata. Nyatanya Habib-Habib yang berada di Indonesia ya kelakuannya gitu. Hubin Tawir kalau diajak berteman ya merugikan, dengan embel-embel mengaku sebagai cucu Rasul, kemudian mengaku sebagai manusia yang paling mulia yang harus dihormati dan segala permintaannya harus dituruti, kalau nggak dituruti nanti kualat. Ini berarti pernyataan dalam kitab Uqudul Almas halaman 53 ini hanya omong kosong belaka. Jadi mengunggul-unggulkan klannya sendiri, tapi merendahkan yang bukan klannya, khususnya dalam hal ini adalah torekoh. Jadi torekoh dari Sadah Ba'alawi ini dianggap sebagai torekoh yang paling benar, yang menuntun jalan kepada Tuhan. Sementara torekoh-torekoh yang bukan dari Ba'alawi itu dianggap torekoh yang sesat dan torekoh yang menyimpang. Kemudian lebih kecilnya lagi mengatakan itu torekoh syaitoniyah. Nah, untuk melihat pernyataan dari pengarang kitab Uqudul Almas yang mengatakan bahwa torekoh selain Sadah Ba'alawi itu torekoh syaitoniyah, ini ada dalam kitab Uqudul Almas halaman 106. Akan saya bacakan dan akan saya tampilkan teksnya sebagai bukti bahwa pernyataan saya ini bukan mengada-ngada, bukan untuk menjelek-jelekkan Ba'alawi, tetapi saya tunjukkan sumber kitabnya dan saya tampilkan teksnya, dan ini murni karya Ba'alawi. Ini saya bacakan Al-Faslul Khamisu fit tahdhiri minat taraiki asy-syaitoniyati al-mamqutati al-mu'addiyati ila zindikoti wal kufri as-sharih. Pembahasan pasal yang kelima. Dalam pasal yang kelima ini menjelaskan tentang peringatan terhadap torekoh-torekoh syaitoniyah yang menjijikkan, yang mendatangkan bid'ah dan kafir yang nyata. Nah, seperti apa torekoh-torekoh yang syaitoniyah, torekoh yang menjijikkan? Nah, dalam ulasan berikutnya akan saya bacakan. Dzakarna fi ma sabaqa dzikrul Habib Abdullah Al-Haddad li hadhihi tara'iq asy-syaitoniyati al-mamqutati wa annaha kanat mawjudatun fi jihati aradi dikani minal hindi wa fi Asia, wa annahal murad biqaulihi wa bi jihatin ukhra min aqsa ardil hindi, wa fi kalamihi hadama yufhamu minhu annahum kanu yusammuna Sumatra allati minha Asia wa jihatiha minal Jazair al-Jawiyah wa khairiha bidzalikal ismi ay aqsal hindi alil hindil aqsa. Artinya,
Kami sebelumnya telah menyebutkan penyebutan metode setan atau torekoh yang syaitonia yang menjijikkan ini oleh Abdullah Al-Hajjaj, dan itu ada di wilayah Tanah Dekan. Tanah Dekan itu Bangladesh, India, dan juga di Asia. Asia itu ya seperti Indonesia dan negara-negara yang masih wilayah Asia. Dan itulah yang dimaksud beliau menjawab. Dan di wilayah-wilayah lain yang terjauh di India, dalam kata-katanya inilah yang dipahami darinya namanya Sumatera, dari mana Asia dan tujuannya adalah Aljazair atau daerah pesisir. Jazair itu daerah laut pesisir, daerah pesisir Jawa dan lain-lain. Dengan nama itu yaitu paling jauhnya wilayah India atau wilayah India paling jauh. Artinya bahwa Habib Abdullah Al-Haddad Ba'alawi ini mengatakan bahwa tarekoh syaitonia itu tarekoh yang tersebar luas di daerah Dekan, daerah Bangladesh, yaitu di negara India, dan juga di Asia seperti Indonesia, seperti Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Itu tarekoh-tarekoh yang ada di wilayah Asia itu tarekoh yang syaitonia. Jadi termasuk di dalam kitab ini tertulis nama daerah Sumatera. Jadi tarekoh yang ada di Sumatera ini juga tarekoh syaitonia, dan juga tarekoh-tarekoh yang tersebar luas di wilayah Jawa. Jadi kesimpulannya, kitab ini menyatakan bahwa seluruh tarekoh yang tersebar luas di wilayah Asia, di wilayah Samudra Hindia, ini tarekoh-tarekoh yang syaitonia. Bahkan dalam kitab ini tertulis yaitu daerah wilayah paling jauh dari Samudra Hindia ini termasuk menganut tarekoh-tarekoh yang syaitonia. Nah, ini sangat jelas bahwa kitab Uqudul Almas ini merendahkan dan menganggap tarekoh yang dianut oleh seluruh orang-orang yang berada di Asia, termasuk di Indonesia, ini berarti tarekoh yang sesat, tarekoh yang syaitonia. Ya pokoknya kalau kitab Ba'alawi itu apa-apa yang paling baik, apa-apa yang paling baik itu ya yang muncul dari Ba'alawi. Pokoknya yang bukan muncul dari Ba'alawi ini pasti dinilai tidak pas, tidak benar, sesat, dan lain sebagainya. Kemudian saya bacakan terusannya masih dalam halaman 106. Bal innal amro asyaddu min dzalika fa inna tilka tara'iqa al-kufriyata muqtasiratan fi biladil Melayu wa Jawa wa ma walaha wa fi biladiz Zanzibari wa biladis Somali wa fi Adnin wa arbadiha wa ba'di Qurul Hajj wa kulluha muntasiratun bil intisab ila tara'iq al-masyhurah an-Naqsabandiyah wal Qadiriyah wa ba'duha ghairu muntasibin. Jadi masalah yang lebih buruk dari itu karena metode kafir ini tersebar luas di banyak negara seperti Melayu, Jawa, dan sekitarnya, dan juga di tanah Zanzibar. Zanzibar ini adalah sebuah kepulauan di sebelah timur pesisir Afrika yang termasuk dalam wilayah negara Tanzania. Jadi Zanzibar terdiri dari dua pulau, yaitu Zanzibar Unguja yang mana luas wilayah ini 1554 km, dan Pemba. Jadi terbagi menjadi dua pulau bersama dengan Pulau Mafia, bahwa Zanzibar ini kadang-kadang dijuluki sebagai kepulauan rempah-rempah karena di sana tumbuh berbagai macam rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kayu manis,
dan Lada. Nah, ini dalam kitab Uqudul Almas ini mengatakan bahwa termasuk Thariqah Syaitoniyah adalah thariqah yang tersebar luas di wilayah Melayu dan juga Jawa. Ya, termasuk di Indonesia. Bahkan sampai yang tersebar di wilayah Zanzibar, yang mana tadi saya jelaskan bahwa Zanzibar ini daerah yang berada di negara Tanzania, ini juga termasuk Thariqah Syaitoniyah. Kemudian dilanjutkan penjelasannya bahwa Thariqah Syaitoniyah juga yang berada di negara Somalia dan juga di daerah Aden. Daerah Aden ini salah satu kota yang berada di wilayah Yaman. Jadi bahwa kesimpulannya ya seperti tadi, intinya bahwa Thariqah yang paling benar, yang paling sahih ini ya harus Thariqah Saddah Ba'alawi. Selain dari Ba'alawi, sampai kapanpun akan dianggap sesat dan juga akan dianggap sebagai Thariqah yang menyimpang. Saya berharap untuk seluruh muslim di Indonesia, khususnya para santri dan juga para kiai yang sampai saat ini masih menganggap bahwa Ba'alawi ini sebagai golongan orang-orang yang benar, ini alangkah baiknya mengkaji dan mendalami kitab Uqudul Almas karya Ba'alawi, sehingga akan tahu isinya. Betapa isinya justru menjijikkan karena mengunggul-unggulkan thariqahnya sendiri dan menganggap thariqah yang lain itu sesat. Nah, berarti thariqah yang dikelola atau yang berada di bawah naungan NU yang bernama Jatman itu juga thariqah sesat menurut kitab Uqudul Almas ini. Maka mungkin tidak heran ketika pada waktu itu Habib Lutfi bin Yahya sekuat tenaga pengen merebut Jatman dan pengen bertahan selama-lamanya sebagai pemimpin Jatman itu sendiri. Mungkin perlahan-lahan Jatman itu akan dirubah menjadi thariqah Saddah Ba'alawi. Kemudian saya teruskan masih di halaman 106. Wa kulluha muntasiratun bil intisab ila tara'iq al-masyhurah kan-Naqsabandiyah wal Qadiriyah wa ba'duha khairu muntasibin. Jadi bahwa thariqah yang sesat, yang syaitoniyah, yang tersebar di wilayah-wilayah yang tadi sudah saya sebutkan, termasuk di dalamnya Indonesia, ini seperti thariqah Naqsabandiyah dan juga thariqah Qadiriyah. Ini menurut kitab Uqudul Almas bahwa thariqah Naqsabandiyah dan juga thariqah Qadiriyah itu termasuk thariqah syaitoniyah, thariqah yang menyimpang. Ini para penganut thariqah yang berada di Indonesia ini ketika mendengar pernyataan dari kitab Uqudul Almas ini, terima atau tidak? Saya yakin tidak akan terima. Ya kalau tidak terima, cukuplah sudah bahwa satu kesimpulan, Ba'alawi itu memang ajarannya sesat dan menyesatkan. Ya, makanya untuk para muhibbin yang sekarang masih ngotot bahwa Ba'alawi itu benar-benar cucu Rasul, semoga menonton video saya ini dan kemudian merenungi sehingga akan menjadi sadar bahwa Ba'alawi itu para penipu yang berkedok ulama, yang pengen diagung-agungkan sementara hobinya merendahkan orang lain. Kemudian saya teruskan, wasuyuhum qad yakununa minal juhali al-bahti au minal ladina atraku ilman nakison au minal mukabbina ala kutubil kailani au min ba'di farqil ismailiyah al-gholiyah al-matlunah bilaumi ahli tasawubi au min ahli wahdatil wujud al-mutamajjisah. Bahwa pengarang kitab Uqudul Almas mengatakan bahwa para pemimpin-pemimpin dari thariqah Naqsabandiyah dan juga thariqah Qadiriyah ini sebagai orang yang ilmunya kurang atau orang yang kurang terdidik atau orang yang
tidak memiliki ilmu yang memadai, atau disebut juga sebagai orang-orang yang bodoh, orang yang tidak berpengetahuan, atau juga disebut sebagai orang-orang yang menyimpang, yang mendalami kitab-kitab Kailani. Kitab Kailani itu berarti kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sangat jelas, dan dalam kitab Uqudul Almas ini nyata terbongkar. Maka wajar ketika para Ba'alawi ini lebih mengunggulkan Faqih Muqaddam sebagai moyangnya ketimbang mengunggulkan sosok yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena dalam kitab ini mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menyimpang ajarannya. Ini sudah sangat jelas bahwa Ba'alawi ini memang penjajah ideologi, pengrusak sejarah, pemalsu makam, ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah, minta dihormati dengan penghormatan yang lebih. Ini Ba'alawi yang mau mengkaji kitab Uqudul Almas ini merem-merem, karena ini karya dari moyangnya Ba'alawi. Betapa sesat dan keji pernyataannya. Kemudian saya teruskan, au min ba'di farqil Ismailiyah al-Kholiyah al-Madlunah bilauni ahli tasawubi au min ahli wahdatil wujud al-mutamajisah. Jadi bahwa pemimpin-pemimpin Thariqah yang tersebar luas di wilayah Asia, Somalia, dan di wilayah-wilayah lain yang sudah tadi saya sebutkan, termasuk Indonesia pastinya. Ini para pemukanya atau para pemimpinnya, ini orang-orang yang berpaham Ismailiyah. Jadi paham Ismailiyah itu adalah penganut Islam Syiah. Jadi jumlah penganutnya adalah yang terbesar kedua setelah madhab 12 imam atau Isna Asyariyah. Sebutan Ismailiyah diperoleh pengikut madhab ini karena penerimaan mereka atas keimaman Ismail bin Ja'far sebagai penerus dari Ja'far as-Shadiq. Jadi yang diuraikan dalam kitab itu bahwa pemimpin-pemimpin atau pemuka dari Thariqah Syaitoniyah ini berpaham Syiah. Jadi ya seperti Thariqah yang masyhur di Indonesia, Naqsabandiyah, Qadiriyah, itu mereka tuduh sebagai orang-orang yang bermadhab Syiah atau berpaham Ismailiyah. Sudah mau ngomong apa lagi, mau berkedok bahwa Ba'alawi datang ke Indonesia untuk berdakwah, justru merusak karya kitabnya saja, mengobok-obok ajaran dan tatanan yang sudah tertata rapi di Indonesia. Ya, mengaku sebagai Thariqah yang paling sahih, kemudian menjelek-jelekan Thariqah yang lain, justru menganggap Thariqah itu Thariqah yang Syaitoniyah. Ini kan keterlaluan. Atau pemimpin-pemimpin dari Thariqah Syaitoniyah tadi adalah orang-orang yang berpaham wahdatil wujud. Wahdatil wujud itu ya seperti dalam cerita Syekh Siti Jenar lah, itu wahdatil wujud. Atau orang-orang yang berpaham mutamajisah. Mutamajisah ini orang-orang yang mengobjekkan keberadaannya Tuhan, artinya menganggap bahwa Tuhan itu berjisim atau berjasad seperti halnya makhluk. Sudah sangat jelaskan bahwa dalam kitab Uqudul Almas halaman 106 ini, pernyataan dari pengarang kitab ini sangat keji dan memfitnah, yaitu seluruh Thariqah yang tersebar di wilayah Asia, di wilayah Melayu, di wilayah Zanzibar, di wilayah India, di wilayah Somalia, kemudian di wilayah Yaman sendiri, itu sebagai Thariqah yang Syaitoniyah. Nah, kesimpulannya
dari pernyataan kitab Uqudul Almas ini, Torekoh selain dari Torekoh Ba'alawi itu sesat. Ya saya yakin bahwa tidak hanya Torekoh, pokoknya ajaran apapun yang keluarnya atau yang lahirnya tidak dari Ba'alawi, ini pasti disebut sebagai ajaran yang sesat. Pokoknya yang paling benar itu ya menurut Ba'alawi ya ajarannya Ba'alawi. Sementara yang kita lihat sekarang ini ajaran Ba'alawi di Indonesia itu justru rasis, hobi memfitnah, hobi mencela, hobi mengadu domba, seperti yang baru saja terjadi pernyataan Rizik Syihab itu yang ngajak perang. Itu satu bukti bahwa yang konon katanya orang-orang yang berpaham paling benar justru penjahat, radikal, pemecah belah umat. Jadi Ba'alawi itu dari dulu sampai sekarang itu selalu menurunkan generasi yang sama, generasi yang sesat, tapi suka menyesat-nyesatkan orang lain. Jadi sebenarnya acaranya sesat, tapi suka atau hobi mensesat-sesatkan orang lain yang tidak sepaham dengannya. Saya berpesan untuk seluruh mukibin yang masih ngotot sebagai abdinya para habib untuk segera keluar dari doktrin-doktrin sesat habaib dan pakailah otak yang waras agar bisa memahami ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena Islam di Indonesia ini sudah Islam rahmatan lil alamin sebelum kedatangan para Habib Yaman di Indonesia. Justru kedatangan Habib di Indonesia ini mengacak-acak tatanan yang sudah kondusif. Saya akhiri penjelasan kitab Uqudul Almas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.